Halo Konco Movie, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan melimpah rezekinya. Konco Movie hadir buat sahabat semua dengan film-film pilihan. Untuk kali ini Konco Movie akan bercerita tentang film yang berjudul ESO. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis kecil yang bernama Shivani yang hanya tinggal bersama ibunya karena sang ayah harus bekerja di luar kota. Walaupun begitu, Shivani dan ibunya tetap bahagia. Karena dipisahkan oleh jarak, Shivani dan ibunya hanya bisa video call dengan ayahnya yang berada di luar kota. Walau terkadang Shivani sangat merindukan ayahnya sampai ia menangis, ayah Shivani yang kemudian pengertian lalu mengirimkan mainan untuk Shivani. Shivani pun kemudian tersenyum kembali dengan apa yang dikirimkan oleh ayahnya. Setelah beberapa bulan kemudian, keanehan terjadi pada Shivani. Nilai rapotnya anjlok dan ia terlihat sering melamun di sekolah. Padahal selama ini Shivani terkenal sebagai murid yang cerdas dan aktif. Para guru Shivani yang merasa khawatir pada Shivani lalu memanggil Shivani dan mencoba bertanya pada Shivani dengan hati-hati. Awalnya Shivani takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun akhirnya dengan sambil menangis Shivani menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya selama beberapa bulan yang lalu. Bahwa ia dicabuli oleh seorang guru laki-laki sebanyak 3 kali. Sambil bercerita, Shivani terus menangis dan berkata bahwa orang tuanya pun tidak mengetahui hal ini karena Shivani takut ayah dan ibunya merasa sedih karena dirinya. Mendengar itu, para guru Shivani merasa sangat shock. Shivani merahasiakan hal sebesar ini. Dan orang lain yang mengetahui bahwa Shivani telah dicabuli adalah seorang satpam sekolah yang bersama dengan para guru menemui kepala sekolah untuk membahas hal yang terjadi pada Shivani. Namun hal tak terduga malah terjadi di mana satpam sekolah yang awalnya membela Shivani malah memutarbalikkan fakta dan mengatakan jika yang bersalah adalah Shivani yang sengaja menggoda guru yang mencabulinya. Para guru yang membela Shivani pun kaget melihat kebohongan yang dikatakan oleh si satpam sekolah. Dengan ini kepala sekolah semakin punya alibi yang kuat untuk tidak membawa kasus Shivani ke jalur hukum karena takut martabat sekolahnya jatuh. Ibu Shivani dan para guru yang membela Shivani pun tidak bisa berbuat lebih. Setelah di rumah, ibu Shivani sangat merasa sedih karena tidak bisa memberikan keadilan pada putrinya. Tak lama dari kejadian itu tersebar berita bahwa ibu Shivani adalah seorang wanita PSK. Ternyata berita itu sengaja dibuat oleh kepala sekolah yang bekerja sama dengan kepolisian. Berita itu tersebar luas di masyarakat. Hal itu kemudian membuat ibu Shivani frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan putrinya Shivani. Tahun demi tahun pun berlalu. Di kantor pengacara ada seorang satpam yang jujur yang bernama Pilai. Setelah menunggu sebentar, Pilai dipersilahkan masuk oleh asisten pengacara yang bernama Suwati, yang aslinya sudah tahu kebusukan pengacara Subastian. Namun Pilai yang tidak mengetahui itu tetap melanjutkan laporannya bahwa ia siap menjadi saksi atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Safir, yaitu pengusaha kaya raya. Setelah ia menyelesaikan laporannya, Pilai pergi bekerja dengan menggunakan sepeda. Tapi tanpa Pilai sadari, ada sebuah mobil hitam yang mengikutinya. Sesampainya Pilai di tempat kerja, ia langsung mengganti bajunya karena ia bekerja sebagai satpam ATM di sebuah desa, lumayan dekat dari rumahnya. Di tempat lain, anak buah Safir diperintahkan untuk menemui Jamal di desanya. Jamal tak lain adalah rekan kerja Pilai. Setelah berhasil bertemu dengan Jamal, anak buah Safir berbasa-basi dengan memberikan minuman. Kemudian tak lama anak buah Safir mendapat perintah tambahan jika mereka harus membujuk Jamal untuk berpura-pura sakit dan meminta Pilai menggantikannya shift malam. Dan rencananya Safir telah menyiapkan pembunuh bayaran yang akan membunuh Pilai. Dan agar tidak terlihat seperti pembunuhan, maka Safir juga telah membayar 2 supir truk untuk melindas tubuh Pilai. Dan yang terlihat bahwa kematian Pilai adalah kecelakaan semata. Setelah anak buah Safir membujuk Jamal dan memberikan sejumlah uang, akhirnya Jamal setuju. Lalu kemudian menelpon Pilai mengatakan jika ia sakit dan meminta Pilai menggantikan shift malamnya. Pilai yang tidak curiga sama sekali pun langsung setuju. Di sisi lain, Safir Kapolsek dan Subastian sedang berunding membahas rencana pembunuhan Pilai. Kapolsek berkata jika ia yang akan mengurus otopsi agar kematian Pilai nantinya terlihat hanya karena kecelakaan semata.
Lalu Safir pun mendapat telepon dari Sura jika ia sudah siap untuk menjalankan rencana. Di tempat kerja Pilai tiba-tiba ada sebuah van yang mogok. Pilai pun menghampiri van itu dan mengatakan pada si supir jika bengkel terdekat jam segini sudah tutup. Si sopir pun turun dari van untuk memperbaiki vannya. Lalu Pilai mendapat telepon dari Suwati yang sedang di rumah Pilai dan bersama kedua putrinya Pilai. Suwati mengingatkan Pilai untuk segera kembali ke rumah untuk istirahat karena besok adalah sidangnya dan Pilai adalah saksi kunci dari kasus itu. Tapi karena Pilai harus menggantikan temannya yang sedang sakit, ia belum bisa kembali ke rumah. Mendengar itu, Suwati berinisiatif untuk menginap di rumah Pilai untuk menjaga kedua putri Pilai. Kemudian Pilai dan sopir van pun mengobrol karena si supir van tidak bisa memperbaiki vannya. Terlihat mereka berdua nampak akrab dan asik mengobrol. Dan si supir van itu mengenalkan dirinya bahwa namanya adalah Eso. Di tempat lain ada seorang pengemudi mabuk yang dirazia oleh kepolisian. Si pria mabuk yang tidak ingin ribet lalu menawarkan sejumlah uang pada polisi agar tidak ditahan. Para polisi pun tertarik dan menyuruh si pria mabuk itu untuk mencairkan uangnya di ATM. Sesampainya di ATM seperti biasa, Pilai harus memfoto setiap orang yang akan menarik uang di ATM. Lalu setelah si pria mabuk itu menarik uang dan memberikannya pada para polisi, mereka lalu pergi dari ATM. Eso yang tadi bersembunyi pun keluar dan melanjutkan mengobrol dengan Pilai. Pilai yang merasa aneh lalu menanyakan pada Eso kenapa bersembunyi ketika ada polisi. Dengan santai Eso menjawab bahwa ia hanya malas berurusan dengan kepolisian. Di sisi lain Joseph seorang pengacara kemudian menelpon Suwati dan mengingatkan agar Pilai diminta untuk berhati-hati karena Pilai adalah saksi kunci yang sangat penting. Balik lagi ke Pilai dan Eso yang masih mengobrol. Kemudian Suwati menelpon Pilai karena khawatir. Pilai pun meyakinkan Suwati untuk tidak khawatir dan ia juga ada seorang yang menemaninya yaitu Eso. Mengetahui hal itu, Suwati merasa aneh dan meminta Pilai agar berhati-hati terhadap Eso. Tak lama kemudian ada sepasang kekasih yang ingin menarik uang di ATM karena mereka akan kawin lari. Dan seperti biasa Pilai harus memfoto wajahnya, tapi kali ini si pria menolak dan malah memukul Pilai. Melihat hal itu, Eso datang lalu mencekik si pria. Pasangan itu pun ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Pilai agak shock rupanya melihat tindakan Eso dan mulai curiga. Walaupun mulai takut dengan Eso, Pilai tetap lanjut ngobrol dengan Eso. Eso pun bertanya pada Pilai apa rencananya besok. Pilai lalu menjawab jika besok ia akan menjadi seorang saksi untuk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Safir. Suatu hari Pilai bertugas mengantarkan sebuah titipan untuk Safir dan malah melihat Safir sedang akan memperkaos seorang gadis. Pilai pun kaget dan pergi. Awalnya Pilai memilih untuk diam saja agar tidak terlibat masalah Safir yang tahu jika Pilai melihat perbuatan kejinya sempat menawarkan sejumlah uang untuk Pilai. Tapi Pilai menolaknya. Tapi tak lama setelah itu si gadis yang diperkaos oleh Safir mati karena bunuh diri. Pilai yang mengetahui hal itu pun akhirnya bertekad untuk melaporkan Safir. Eso yang mendengar cerita Pilai malah menyarankan Pilai untuk memanfaatkan hal itu untuk mengeruk kekayaan Safir dan tidak perlu merepotkan dirinya terjebak dalam masalah dengan Safir. Namun Pilai dengan tegas mengatakan jika uang tidaklah ada artinya dibandingkan keadilan yang harus ia tegakkan. Eso pun tertawa dan berkata jika Pilai terlalu polos. Lalu tiba-tiba ada keluarga yang mencari anak mereka. Ternyata adalah pasangan kawin lari tadi yang ingin menarik uang. Pilai yang jujur dan baik hati berkata jika memang tadi ada pasangan yang ingin kawin lari dan pergi ke arah sana. Keluarga itu pun langsung pergi untuk menemukan anaknya. Pilai pun makin curiga dengan Eso karena setiap ada orang Eso pasti bersembunyi. Saat akan minum hanya ada satu botol plastik, lalu Pilai mengeluarkan pisau dan memotong botol itu. Hal itu membuat Pilai shock melihat tindakan Eso. Ketika sedang makan, Eso menawarkan minuman pada Pilai, namun Pilai menolak. Ia ingin menaati peraturan tidak mabuk saat bekerja. Mendengar itu, Eso sengaja mengeluarkan pistol dan menembak random. Lagi-lagi Pilai dibuat shock oleh tindakan Eso dan langsung meminum minuman yang ditawarkan oleh Eso. Dan saat ada mobil truk lewat, kemudian menjadi kesempatan Pilai untuk membuat